Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man istanna bi sunnatihi wa taba'an huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah video yang kedua dari seri kajian kita tentang makar-makar munafik di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, bagi yang belum menyimak seri pertama atau dirasa perlu untuk mengulang kembali seri tersebut, silahkan tonton dan simak video sebelumnya. Tautannya insya Allah sudah kita sertakan dalam deskripsi video ini. Karena tentunya pembahasan kita kali ini sangat berkaitan dengan video sebelumnya, sehingga perlu barangkali untuk kita menghubungkan video ini dengan yang sebelumnya tersebut. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah jika kami bisa jawab, insya Allah kami akan upayakan untuk segera menjawabnya. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema munafik atau nifak merupakan tema yang cukup krusial untuk kita angkat. Bukan hanya karena ia merupakan bagian dari sirah, tapi lebih dari itu. Karena nifak ini merupakan fenomena yang terjadi di tengah orang-orang beriman. Atau bahkan sebagaimana Al-Quran menyebutnya sebagai maradun, penyakit yang bisa katakanlah melumpuhkan keimanan seseorang. Ya, iman itu dinamis, artinya dia bisa berubah, bahkan senantiasa berubah. Apakah perubahannya itu menjadi semakin kuat atau justru semakin melemah? Nah, ini yang harus kita waspadai. Karena jika terus dibiarkan iman itu melemah, maka ia akan sebagaimana diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawba khaliqu. Sesungguhnya iman yang ada di dalam diri kalian itu akan menjadi lapuk sebagaimana pakaian yang juga bisa lapuk. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, fas'alullah an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar ia senantiasa memperbaharui iman yang ada di dalam hatimu. Nah, hadis ini di satu sisi seharusnya menjadi sebuah peringatan bagi kita. Ya, tentunya di dalamnya ada saya, ada Anda, dan setiap mukmin. Intinya setiap orang yang berkepentingan dengan aspek iman di dalam dirinya, yang memahami harga atas keimanan dalam dirinya. Intinya kita jangan pernah merasa aman dengan penyakit nifak yang bisa saja perlahan-lahan tapi pasti ia menggerogoti keimanan kita. Karena ketika penyakit nifak sudah bersemayam, menyatu, menjadi bagian dalam diri kita, maka seluruh perangkat-perangkat jiwa yang seharusnya berfungsi sebagai media interaksi kita dengan kebenaran, merespon ayat-ayat Allah, itu akan menjadi tidak berfungsi lagi. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, dan buta, bahkan mereka tidak akan menemukan jalan untuk kembali. Bahkan kemudian Allah menyebut orang munafik itu sebagai kafiruna haqqa, orang kafir yang sebenarnya. Artinya orang yang paling kafir di antara orang-orang kafir itulah munafik. Nah, itu satu sisi. Di sisi lain, hadis tadi memberikan semacam arahan atau rekomendasi bagi setiap mukmin agar terhindar dari kondisi melemahnya iman. yakni dengan apa? Dengan terus memperbaharui keimanan. Artinya, di sini Rasulullah memperingatkan kepada kita bahwa agenda seorang mukmin itu tiada lain adalah bagaimana dia terus membangun kesempurnaan keimanan sehingga thubut, kokoh, menghunjam ke dalam kalbunya. Karena jika tidak demikian, maka iman itu bisa lapuk, bisa usang, bisa melemah. Maka disitulah potensi kemunafikan itu tumbuh dalam diri seseorang. Artinya penyakit nifak itu terjadi karena tidak kokohnya iman. Keimanan yang tidak diproses lebih lanjut.
Sehingga digambarkan oleh Al-Quran, idza qamu ila sholati qamu kusala. Zahirnya mereka itu berdiri untuk sholat, untuk ibadah, tapi semua itu dilakukan dengan penuh rasa kemalasan. Nah inilah kemudian karena inilah kemudian para sahabat Rasulullah sedemikian khawatir jika mereka termasuk di antara golongan orang-orang munafik. Sampai-sampai ada beberapa sahabat itu mencari tahu dengan sengaja apakah dirinya itu termasuk munafik atau bukan. Karena mereka faham atas konsekuensi besar jika mereka termasuk dalam kalangan orang-orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Tempat orang-orang munafik itu nanti di akhirat ada di dasarnya neraka dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan terhadap mereka. Ada satu riwayat yang bisa menggambarkan tentang kondisi ini, yakni dari Hanzalah bin Ar-Rabi Al-Usaidi. Beliau itu adalah katib atau sekretaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat beliau menceritakan bahwa satu ketika beliau ada di kutab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana beliau menangis. Kemudian Abu Bakar lewat di situ. Abu Bakar lantas bertanya kepada Hanzalah, "Malaka ya Hanzalah? Ada apa dengan engkau ya Hanzalah?" Maka Hanzalah ketika itu menjawab, "Nafaqa Hanzalah ya Abu Bakar." Hanzalah telah munafik wahai Abu Bakar. Jelas Abu Bakar kaget mendengar hal tersebut, ucapan itu. Subhanallah, mataku, apa yang kau katakan Hanzalah? Kemudian Hanzalah bercerita kepada Abu Bakar, "Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami berada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ain. Kami senantiasa diingatkan dengan neraka dan surga hingga keduanya seakan-akan ada di hadapan kami. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika kami kembali dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afasna al-azwaj wal aulad wad dhai'at fanasina katsira. Seakan-akan kami itu terlempar begitu saja, disibukkan oleh urusan istri-istri kami, anak-anak kami, dan hal-hal yang tidak berguna, hingga akhirnya kami banyak lupa. Mendengar itu, bagaimana respon Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, "Demi Allah, ini yang saya rasakan. Saya juga demikian." Ternyata sama. Yang dirasakan oleh Hanzalah, itu dirasakan pula oleh Abu Bakar. Maka kemudian bersegeralah mereka menuju kepada Rasulullah SAW untuk mengadukan apa yang mereka khawatirkan. Ketika mereka tiba di hadapan Rasulullah, maka Hanzalah kembali mengatakan, "Nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Nafaqa Hanzalah. Telah munafik Hanzalah ya Rasulullah." "Ada apa engkau?" kata Rasulullah. Maka Hanzalah melanjutkan, "Ya Rasulullah, nakunu 'indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ain. Fa idza kharajna min 'indik afasna al-azwaja wal aulada wad dhai'at wa nasina katsira." Bahkan dalam riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anha disebutkan bukan hanya Hanzalah yang mengadukan masalah seperti ini, tapi dikatakan ashaban Nabi, para sahabat Nabi. Artinya para sahabat Nabi merasakan situasi yang sama ketika itu. Lalu kemudian apa kata Rasulullah merespon apa yang dikatakan oleh Hanzalah dan para sahabat Nabi tadi? "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku yang ada di genggamannya. Illa tadumuna ala ma takununa 'indi." Jika kalian tetap berada dalam kondisi sebagaimana ketika berada di sisiku. Wa fi dzikri, dan kalian senantiasa berzikir. La safahtukumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum. Sungguh para malaikat akan senantiasa menaungi kalian baik ketika kalian berada di atas tempat tidur maupun di jalan-jalan.
Walakin, akan tetapi ya Hanzalah, kata Rasulullah, sa'atan wa sa'atan. Sampai 3 kali beliau mengatakan itu, sa'atan wa sa'atan. Bahwa manusia itu sesaat begini, sesaat begitu. Itulah manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang tabi'in itu pernah mengatakan bahwa salah satu benang merah yang menghubungkan sifat dari para sahabat Rasulullah SAW adalah bahwa seluruh sahabat, kulluhum kata beliau, memiliki kekhawatiran yang sangat besar dengan nifaq. Bukan hanya sahabat biasa saja dalam hal ini, termasuk di dalamnya adalah sabiqunal awwalun. Padahal siapa mereka? Sabiqunal awwalun. Lihat surah At-Taubah ayat ke-100. Mereka sabiqunal awwalun adalah mereka yang telah dijanjikan mendapatkan jaminan, bahkan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Bahkan dalam riwayat lain Allah memberikan kekhususan kepada mereka, di antaranya kepada Ahlul Badar. Ini bisa kita lihat dalam kasus Hatib bin Abi Balta'ah ketika melakukan pelanggaran berat, yang jika itu bukan dilakukan oleh Ahlul Badar, maka hukumannya jelas adalah mati, dieksekusi mati. Sampai Umar menawarkan langsung kepada Rasulullah SAW, "Da'ni ya Rasulullah adrib unuki hadzal munafik." Biarkan aku ya Rasulullah yang memenggal leher munafik ini. Namun kata Rasulullah, "Sebentar ya Umar. Barangkali Allah memiliki keputusan lain untuk Ahlul Badar." Ternyata apa? Allah menurunkan firman-Nya, "A'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah sekehendak kalian. Sesungguhnya Allah telah mengampuni kalian. Sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Nah, inilah kondisinya para sahabat. Kalau mereka sedemikian khawatir dengan penyakit nifaq, maka yang seharusnya lebih khawatir itu adalah kita, yang bukan siapa-siapa, tidak memiliki jaminan apa-apa. Dan kita tentu tidak tahu akhir daripada kehidupan kita itu seperti apa. Saya sampaikan ini di awal supaya kita sadar betapa krusialnya isu munafik ini. Memang munafik ini luar biasa. Allah menyebut mereka sebagai musuh. Bahkan bukan hanya musuh biasa, tapi musuh yang kalian tidak mengetahuinya, sampai mereka benar-benar menampakkan permusuhannya kepada kalian. Bahkan terkadang mereka sendiri itu tidak paham bahwa mereka dengan seluruh yang dilakukannya, dengan seluruh tindakan-tindakannya, itu adalah munafik. Ya, semoga kita terhindar dari penyakit munafik ini. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memahami lebih jauh tentang karakteristik munafik, kita akan tadaburi surah Al-Munafikun, satu surah lengkap yang diturunkan oleh Allah untuk membongkar makar orang-orang munafik pada peristiwa yang terjadi setelah perang Bani Mustalik. Baik, surah Al-Munafikun itu jelas bagian dari surah Madaniyah, diturunkan tahun ke-5 Hijriah. Nah, surah ini terdiri dari 11 ayat, di mana khitab dari surah ini terbagi ke dalam 2. 8 ayat pertama itu bagi orang-orang munafik. Nah, di sanalah Allah kemudian membongkar sifat dan kepribadian mereka. Diawali dari sisi kejiwaan mereka, kemudian gelagat mereka mulai dari pembicaraan, sikap, bahkan tampilan yang mereka tunjukkan. Lalu kemudian Allah potret juga sisi emosional mereka yang begitu rapuh, labil, sehingga kemudian bisa melahirkan tindakan-tindakan yang tidak konsisten. Dan yang paling penting kemudian adalah ketika mereka disadarkan
atas kesalahan-kesalahan mereka yang begitu nyata, mereka menolak. Sampai Allah menunjukkan fakta-fakta tindakan dan pembicaraan mereka yang itu jelas merupakan provokasi untuk membuat makar kepada Rasulullah SAW dan para muhajirin. Nah, kemudian 3 ayat terakhir itu merupakan arahan sekaligus rekomendasi bagi orang-orang beriman agar terhindar dari sifat munafik. Baik, kita akan mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jika orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami bersaksi. Nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau itu benar-benar Rasulullah. Kita perhatikan ayat ini. Pertama, ayat ini diawali dengan idza jaa. Sebenarnya jaa itu yang berarti datang. Itu merupakan bentuk kalimat lampau. Namun ketika diawali dengan idza, maka ini menunjukkan bahwa hal tersebut akan terjadi juga di masa mendatang. Artinya, ini peringatan dari Allah bahwa hal tersebut akan berulang. Nah, itu satu. Kemudian yang menarik lagi dari kata jaa dalam bahasa Arab. Kata jaa ini adalah kata yang sangat presisi sebenarnya. Artinya gini, membedakan datang dengan usaha dan datang tanpa usaha dalam bahasa Arab ini beda kata yang digunakan. Nah, untuk datang dengan usaha, kita datang dengan satu tujuan tertentu, biasanya itu digunakan kata jaa. Nah, untuk bisa memahami ini, kemudian padanannya kita bisa lihat dalam ayat yang ke-10. Di sana ada kalimat ayyatiya ahadakumul maut. Atayati. Itu juga maknanya datang. Tapi yang datang adalah apa di situ? Kematian. Nah, ini beda. Karena kematian itu datang dengan sendirinya, sesuai dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian lebih menarik lagi jika kita nanti kaitkan dengan ayat yang kelima. Di sana ada kalimat wa idza qila lahum ta'alu. Nah, ta'alu ini adalah undangan untuk datang. Jadi orang munafik itu diundang untuk kembali beriman. Tapi kemudian apa? Mereka menolak. Nah, ini ironinya orang-orang munafik itu. Di awal mereka dengan sengaja datang kepada Rasulullah. Karena memang ada kepentingan di situ untuk mengkelirkan masalah yang ada. Tapi jika mereka disuruh datang, sengaja disuruh untuk datang kepada Rasulullah, mereka menolak. Mereka tidak datang. Itulah orang-orang munafik. Artinya senantiasa mereka memiliki kepentingan lain di luar daripada kepentingan Rasulullah dan agama Allah. Baik, kemudian sifat munafik itu dalam ayat ini mereka akan royal menggunakan strong statement, kalimat-kalimat kuat, bahkan untuk sesuatu yang wajar atau sudah diketahui sebenarnya. Ya, kita lihat konteksnya. Saat itu mereka sedang berhadapan dengan Rasulullah, dan yang ada di situ semuanya adalah para sahabat Rasulullah. Dan secara zahir orang-orang munafik ini kan dikenal juga sebagai sahabat Nabi. Lantas apa urgensinya kemudian mereka harus menyatakan sumpah di hadapan Rasulullah, nashhadu innaka la rasulullah, bahwa engkau itu adalah benar-benar Rasulullah? Ya, dalam hal ini siapa yang meragukan itu? Ini menunjukkan apa?
secara psikologis hati mereka itu tidak tenang, bergemuruh. Karena mereka tahu bahwa mereka itu tidak benar. Hati mereka, perbuatan mereka itu busuk. Dan itu harus segera ditutupi. Maka kemudian, justru dari pernyataan itulah Allah bongkar kemunafikan mereka. Dengan membalikan statementnya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafikina lakadzibun. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar para pendusta. Gak kebayang. Ketika ayat ini turun, seharusnya bagi orang-orang yang hidup hatinya, seharusnya ini menjadi sambaran petir bagi mereka. Namun kemudian kita lihat dalam surah selanjutnya atau ayat selanjutnya. Ittakhadhu aymanahum junnatun. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Jadi mereka sengaja berlindung dengan sumpah itu. Mereka ingin menyembunyikan sesuatu. Yaitu apa? Ya hakikat kemunafikan mereka yang busuk itu. Agar kemudian tidak terbongkar. Ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada kepanikan sesungguhnya dalam diri mereka sehingga mereka harus menggunakan pernyataan-pernyataan kuat, tegas agar mereka bisa menutupi semua kebusukan itu. Karena yang ditutupi itu bukan perkara kecil, tapi perkara besar yang harus kemudian kita juga sebagai mukmin harus menyadarinya. Artinya dalam konteks peristiwa yang terjadi di Bani Mustalik, ini bukan peristiwa yang terjadi begitu saja. Intinya di sana, tapi ada latar belakang, ada agenda besar di balik itu semua. Ya orang beriman itu jangan terlalu polos, gampang percaya begitu saja. Sudah dibohongi, dikhianati berulang kali juga, masih saja percaya. Ya gak begitu konsepnya. Kita seorang mukmin itu harus memiliki semacam sensitivitas dalam diri kita, kepekaan. Atas apa? Kesadaran bahwa kita dalam menjalankan keimanan, kebenaran, nilai-nilai kebenaran itu senantiasa akan berbenturan dengan pihak-pihak yang tidak menginginkan kebenaran itu tegak, tampak, dominan dalam kehidupan. Akan ada orang-orang seperti itu. Mereka itulah kemudian yang disebut oleh Allah sebagai musuhnya para nabi, musuhnya orang-orang beriman. Itulah kenapa kita lihat dalam sejarah para nabi itu dimusuhi, bahkan dibunuh. Ya jelas ini adalah bagian daripada sunnah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kami telah menjadikan pada setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis baik manusia maupun jin. Lalu apa sebenarnya kemudian yang sedang mereka tutup? Perkara besar apa yang sedang mereka tutupi itu? Nah, inilah kemudian yang menjadi sifat selanjutnya dari orang-orang munafik. Fasaddu an sabilillah. Mereka hendak menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Orang munafik itu seperti halnya orang-orang kafir. Karena memang dasarnya mereka itu kafir. Bahkan lebih dari itu, kafiruna haqqa. Dan sifat orang kafir, mereka itu tidak akan pernah pasif terhadap kebenaran Islam. Yang kalau nilai-nilai Islam itu dibiarkan secara alamiah, otomatis akan menenggelamkan segala pencapaian nilai-nilai kekufuran. Kalau kebenaran dengan nilai-nilai keimanan itu unggul, menjadi penentu dalam segala rentak kehidupan, dalam segala aspek kehidupan ini, maka nilai-nilai kufur akan tenggelam. Itu pasti. Memang begitu sunatullah. Itu konsep peradaban. Qul ja'al haq wa zahaqal batil.
Kebatilan itu akan tenggelam ketika kebenaran muncul. Artinya kalau kebenaran muncul, tampil di pentas, maka kebatilan akan turun panggung. Kita harus paham itu. Kalau sekarang kondisinya kebatilan itu menari-nari begitu kuat, begitu dominan, karena memang kebenaran belum muncul-muncul. Sederhana saja sebenarnya. Maka orang-orang yang berkepentingan dengan nilai-nilai kufur tidak akan mendiamkan nilai-nilai kebenaran itu untuk tampil. Mereka paham kok. Kalau Islam ini menguat, mereka akan tenggelam. Mereka ngerti hal itu. Maka yang penting bagi mereka itu bagaimana kemudian kaum muslimin tidak memiliki kesempatan untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan sebagai acuan hidup, sebagai pedoman hidup, penentu segala aspek hidup. Nah, inilah yang mendorong mereka di setiap kesempatan yang di sana mereka bisa menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Mereka akan lakukan. Walaupun konsekuensinya tidak kecil, mereka siap untuk hal tersebut. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwaluhum liyasuddu an sabilillah. Bahkan mereka akan dengan sukarela mengeluarkan dana sebesar apapun liyasuddu an sabilillah. Nah, di sini ada satu buku dari Jaudat Sa'id yang sangat menarik terkait dengan hal ini. Judulnya Lima Hadza Ru'b kulluhu minal Islam wa kaifa bada'al khauf. Kenapa orang-orang barat itu begitu ketakutan dengan Islam? Dan bagaimana ketakutan itu berawal? Nah, kalau ada kesempatan, coba bacalah. Cari dan baca buku itu untuk kita memahami benturan peradaban hari ini yang sedang terjadi. Dalam buku itu mereka sudah sampai, digambarkan sudah sampai pada titik memahami Islam ini sebagai sebuah kekuatan. Namun justru yang menjadi prihatin adalah ya kita sebagai muslim itu begitu terasing dengan kekuatan kita itu. Kita senantiasa memposisikan diri kita inferior, lemah. Ini masalah. Masalah kita itu di situ. Intinya dalam buku itu mereka orang-orang kafir mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan umat Islam dapat menemukan jalannya kembali untuk mengangkat kekuatan peradabannya. Karena kalau itu ditemukan, sampai-sampai mereka mengatakan kaum muslimin itu akan demikian mudah mengantarkan semua pencapaian barat itu ke museum. Artinya menjadi ketinggalan zaman. Karena kaum muslimin mereka paham, punya kekuatan itu. Mereka paham itu. Cuman masalahnya kaum muslimin itu menemukan jalannya atau tidak. Nah, jadi liyasuddu an sabilillah itu adalah agenda orang-orang kafir sekaligus munafik. Agar nilai-nilai keimanan itu tidak muncul sebagai sebuah keunggulan, muncul di ranah peradaban. Dari sini kita harus paham apa yang sebenarnya seharusnya menjadi agenda kita selaku mukmin. Karena mereka juga punya agenda. Berarti sebaliknya, memastikan nilai-nilai Islam itu bisa dijalankan, ditampakkan, bahkan menjadi dominan. Sehingga nilai-nilai kekufuran menjadi hilang. Pahami itu. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sungguh buruk apa yang mereka kerjakan itu. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak memahami. Ini alasan. Apa kemudian yang menyebabkan mereka itu begitu buruk di hadapan Allah? Karena pada dasarnya orang munafik itu telah mengetahui jalan keimanan, jalan kebenaran. Bahkan mereka berada di sekitar Rasulullah, bisa mengakses Rasulullah kapan saja.
sangat terbuka untuk itu. Islam itu nampak jelas bagi mereka, bukan hanya dalam tataran nilai, tapi dalam praktek-praktek kehidupan. Sehingga seharusnya tidak ada satupun ruang, alasan yang bisa diterima untuk mereka menolak Islam. Karena yang sedang mempraktekkan Islam itu adalah Rasulullah. Artinya Islam dipraktekkan dalam level sempurna, level ideal. Namun mereka justru memilih untuk mengingkari itu semua. Mereka menolak fakta-fakta kebenaran yang begitu jelas, nampak jelas di hadapan mereka. Apa sebab dari itu semua? Munafik itu, selain tidak bersyukur, mereka itu terlalu egois dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan yang lebih penting lagi adalah mereka senantiasa berprasangka buruk kepada Allah dan Rasul-Nya. Emang mereka bisa jamin gitu apa yang ada pada mereka itu bisa memberikan kebaikan lebih dari apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya? Enggak, tidak. Bahkan kita bisa melihat nyatanya seluruh kalkulasi duniawi, materialistik duniawi yang menjadi sebab penolakan mereka terhadap Rasul, itu semuanya tidak ada yang konkret. Bahkan justru sebaliknya, berujung kehancuran, kerusakan. Mereka terlalu sombong saja untuk menerima kebenaran. Ya memang akhirnya munafik itu pilihan hidup. Pada dasarnya seperti itu. Maka kemudian Allah katakan, fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Hati mereka itu dikunci mati. Tubi'a itu ibaratnya botol yang diisi lalu kemudian ditutup rapat. La yafqahun. Maka kemudian mereka tidak dapat memahami. Nah, kalau sudah demikian, maka kita akan mendapati karakter orang-orang munafik yang bebal, tidak pernah bisa mengambil pelajaran. Karena mereka tidak pernah atau tidak mau paham. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamahum wa inna yaqulu tasma'u liqaulihim. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Orang munafik itu akan sangat berkepentingan untuk menunjukkan penampilan-penampilan yang menarik dan keindahan retorika dalam setiap pembicaraan mereka. Karena target mereka di awal itu membuat orang dapat percaya pada setiap perkataan dan tindakan mereka. Karena pada dasarnya orang munafik itu kosong sebenarnya. Bahkan busuk di dalamnya itu. Maka mereka membutuhkan itu. Berlebihan dalam penampilan dan berbicara. Bahkan terkadang tidak proporsional tingkah lakunya mereka itu. Ya intinya berlebihan lah. Mereka sangat membutuhkan perhatian. Mereka sangat ingin diperhatikan. Karena mereka menganggap semua itu bisa menimbulkan kepercayaan. Dan kepercayaan orang, kepercayaan manusia, sikap takjub manusia atau orang-orang beriman dalam hal ini, itu adalah modal penting untuk menutupi kebusukan mereka dan agar mereka kemudian bisa bebas melancarkan semua rencana mereka. Yasuddu an sabilillah. Jadi sifat dasar mereka memang mereka pembohong. Innal munafiqina lakadzibun. Maka kemudian Allah nyatakan perilaku mereka ka'annahum khusubum musannadah. Mereka itu seakan-akan kayu yang tersandar. Dalam hal ini
kita harus bedakan kayu dengan pohon. Sederhananya, kayu itu adalah pohon yang sudah tercerabut dari akarnya. Artinya sudah mati, tidak bisa berdiri tegak, kecuali dia bersandar. Dia tidak tumbuh. Ya, bisa saja tampilan atau secara tampilan itu seperti pohon. Tapi dia sudah kehilangan substansi dari sebuah pohon. Artinya mementingkan tampilan, tapi di dalamnya kosong. Tampilan yang mereka tunjukkan itu tidak menggambarkan kualitas akidah dan akhlak yang sebenarnya. Ibnu Sa'ad dalam tafsirnya ketika mengomentari ayat ini, beliau katakan la manfaatan fiha wa la yunalu minha illa dararul mahd. Tidak ada manfaat padanya dan tidak didapat darinya kecuali mutlak kerusakan. Orang munafik itu bisa saja memiliki potensi-potensi kebaikan dalam dirinya. Dia memiliki harta, jabatan, pengaruh, cerdas, berilmu, berwawasan luas, pandai berbicara dengan retorika-retorika yang mengagumkan, memiliki dalil hujjah dalam setiap pendapatnya. Tapi semua itu, kata beliau, husubum musannadah, seperti kayu yang teronggok, tidak terpakai. Karena memang sifat mereka itu bakhil, sehingga seluruh potensinya tidak menjadi kekuatan bagi Islam. Bahkan lebih parahnya lagi, justru menjadi potensi bahaya. Baik oleh karena dirinya, atau karena dimanfaatkan oleh pihak lain. Yaitulah munafik. Keberadaannya kalau tidak dimanfaatkan oleh musuh Islam, maka ia tidak, seluruh kekuatan yang mereka miliki tidak menambah kekuatan apapun bagi Islam. Maka kemudian selanjutnya Allah berfirman, yahsabuna kulla sayhatan alaihim. Bahkan mereka mengira bahwa setiap teriakan, soihah itu adalah suara yang melengking, itu ditujukan untuk mereka. Artinya, di balik semua tampilan luarnya itu, hati mereka itu begitu rapuh. Ada goncangan yang teramat kuat di dalamnya, kepanikan, kekhawatiran, ketakutan. Segala kebusukannya akan terbongkar. Maka kemudian setiap arahan, nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah itu seperti soihah, suara yang melengking, yang menyakiti pendengaran mereka. Jadi mereka itu bapernya itu tingkat tinggi. Seakan-akan semua nasihat itu ditujukan kepada mereka. Padahal bisa saja maksud Rasulullah dalam nasihat-nasihatnya itu bersifat umum-umum saja. Artinya orang munafik itu sangat rawan depresi memang. Maka tindakannya terkadang di luar kendali, sporadis. Kita bisa lihat nanti dalam pembahasan berikutnya. Sudah dibongkar habis pun dalam kasus ini, mereka masih saja melakukan tindakan-tindakan yang keterlaluan, busuknya itu. Memang akhirnya mereka itu, sebagaimana Al-Quran menyebutkan, la yafqahun, la yash'urun, la ya'lamun, la yubsirun. Selanjutnya Allah katakan, humul adum fahdharhum qatalahumullahu atayufakun. Mereka itu adalah musuh, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Ana yufakun. Bagaimana mereka sampai dipalingkan. Nah ini dia. Kita harus memposisikan orang-orang munafik ini sebagai selayaknya musuh. Walaupun tentu berbeda perlakuannya dengan orang-orang kafir. Karena selama Rasulullah berinteraksi dengan kaum munafik, kita tidak akan menemukan Rasulullah itu memerangi mereka.
Kecuali ya tentu kalau tindakan mereka jelas-jelas sebuah pelanggaran, melawan hukum. Tentu di situ Rasulullah akan memberikan tindakan yang tegas. Fahdharhum. Keberadaan mereka itu di lingkungan kaum muslimin itu pasti. Maka waspadai dengan mengenal sifat-sifatnya. Lalu selanjutnya, setelah diwaspadai, itu harus dikendalikan. Tidak dijadikan teman dekat. Tidak diandalkan. Apalagi, tidak diberi posisi-posisi yang penting. Sehingga bisa mempengaruhi arah kebijakan. Pokoknya jauhi mereka karena mereka adalah musuh. Komunitas kaum muslimin, kalau bisa melakukan ini, maka insya Allah banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Tapi kegagalan demi kegagalan kaum muslimin itu karena salah satunya gagal di sini. Mensterilkan unsur internalnya dari pengaruh kaum munafik. Selanjutnya, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfiru lakum Rasulullah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Ta'alu, kemarilah agar Rasulullah memintakan ampunan kepadamu. Bayangkan orang munafik dengan pilihan hidupnya seperti tadi. Karena mereka sudah diketahui, sudah terbaca, kemudian mereka didekati oleh para sahabat, diingatkan bahwa semua yang kalian lakukan itu salah. Ayolah bertaubat, beristighfar, datanglah kepada Rasulullah untuk memperbaiki diri. Bahkan para sahabat melakukannya dengan cara yang paling luar biasa. Diajak mereka untuk menghadap Rasulullah. Agar kemudian Rasulullah yang memohonkan ampunan kepada Allah. Supaya Allah mengampuni dosa mereka. Ini kesempatan macam apa coba? Hidup bersama Rasulullah. Dimintakan ampun oleh Rasulullah atas dosa-dosanya. Orang munafik itu kesempatannya kayak gini. Luar biasa. Tapi kemudian bagaimana respon mereka? Habim TV, mencerdaskan umat.